Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan Bangkei. Dalam videonya dia katakan, hanya Islam yang menghormati Yesus dan keluarganya. Dan dalam video tersebut dia memberikan bukti kenapa umat Islam menghormati Yesus dan keluarganya. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan video Bangkei berikut. Hanya umat Islam yang menghargai dan menghormati Jesus itu, Isa ibnu Maryam itu, Isa alaihissalam bersama seluruh keluarganya. Hanya Islam yang menghormati. Buktinya apa? Ada surah Maryam, ada surah untuk opanya, untuk kakeknya, namanya Ali Imran. Kita sudah saksikan bersama pernyataan Bangkei bahwa bukti dari umat Islam menghormati Yesus dan keluarganya dengan memberi nama Maryam Ibu Yesus menjadi nama surah dalam Quran. Begitu juga dengan surah Ali Imran, yang katanya kakek dari Yesus. Sekilas pernyataan Bangkei ini ada betulnya. Pertanyaan kita adalah, jika menamakan surah dalam Quran dengan nama seseorang, untuk menghormati nama tersebut, kenapa tidak ada surah yang menggunakan nama ibu atau bapak dari Muhammad? Apakah mereka kurang dihormati dari Maryam ibu Nabi Isa? Dan pertanyaan kita selanjutnya adalah, jika memberikan nama pada surah dalam Quran adalah bentuk penghormatan, bagaimana dengan nama-nama surah dalam Quran seperti sapi betina, binatang ternak, lebah, semut, laba-laba, bangsa Roma, bintang, bulan, orang munafik, jin, gajah dan masih banyak lagi. Pertanyaan kita adalah, apakah pemberian nama surah berdasarkan nama-nama tadi adalah bentuk penghormatan seperti pernyataan Bangkei? Ingat ya, ini adalah standar Bangkei. Kita cuma menggunakan standarnya dia. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bangkei. Semoga menambah informasi teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Ada kitab paling belakang namanya Wahyu, ya. Bukan Wahyu Pranoto yang di situ, bukan. Namanya Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang. Loh, kok Ustadz masih langsung buka ya supaya tahu bahwa saya ya ini kan pasti ada yang tulis nih. Penipu itu bicara lagi tuh di Hagia Sophia, pembohong itu diundang lagi tuh. Ya saya buka supaya saya nggak dibilang pembohong. Kitab ini ditulis, surat ini, Wahyu ini atau Revelation ini ditulis oleh salah seorang Hawariyun, pengikut Yesus yang sangat disayangin karena dia tampan. Tampan sekali. Jadinya tuh kayak perempuan. Halus sekali. Namanya Yohanes. Bahkan pernah tercetus dari mulutnya Yesus itu bilang bahwa, kalau aku bilang dia nggak mati, kamu mau apa? Sampai aku datang kembali baru dia mati. Itu geger itu satu tanah Yudea. Kenapa? Karena ada orang yang disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa dia tidak akan mati sebelum Yesus balik lagi. Seistimewa itu ya? Seistimewa itu. Nggak taunya dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Tahun 218 atau tahun 219. Dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Digoreng. Jadi beliau ini sudah, ini sampai merinding saya kalau jadi ditarik sama kuda di atas jalan yang berbatu-batu Roma itu. Dia nggak mati. Ditarik oleh dua kuda, dia nggak hancur badannya. Disalib dia nggak mati, direbus dia nggak mati, dibakar dia nggak mati. Akhirnya terjadilah pembuangan di kitab Wahyu ini. Namanya Pulau Patmos, salah satu pulau bekas penggalian batu bara yang sudah di abandon, sudah ditinggalkan. Beliau di situ dan beliau mendapatkan seperti revelation, pewahyuan, ditulis bahwa di hari-hari akhir nanti akan ditampi dan orang akan melihat, oh sebetulnya lu bohong. Kitab Wahyu ini
bukan perkataan Yesus. Kitab Wahyu ini adalah karangan, ciptaan, tulisan Yohanes di Pulau Patmos di masa senjanya atau masa tuanya ketika dalam pengasingan di Pulau Patmos. Sekali lagi, nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kenama, saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel, tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Sekali lagi nama saya Kenama, saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel, tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Ya, karena teman saya satu hancur, Pak. Hancur, mukanya hancur. Disikat sama stick baseball berdelapan atau bersembilan orang. Itu namanya Antonius Kainama. Agustinus Christoffel Kainama. Itu namanya Antonius Kainama. Agustinus Christoffel Kainama. Antonius Kainama. Sekarang Ahmad Kainama. Dia pengurus di Sunda Kelapa. Dia dihantam di daerah Tanjung Priok sana, di gereja. Itu setelah saya dari tempat ibadah saudara kita Kristen di Bandung. Di depan gedung sate itu ada tempat ibadah, dan dia dihantam di daerah Tanjung Priok sana, di gereja. Itu setelah saya dari tempat ibadah saudara kita Kristen di Bandung. Di depan gedung sate itu ada tempat ibadah. Oh, mualaf ini nakal gitu loh. Nakal. Bandel.